Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang audit siklus penjualan dan penagihan, pengujian pengendalian, dan pengujian substansif atas transaksi. Sebelum saya mulai menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ade Putri Ramadhani Rambe. Saya berasal dari kelas AKP 6B, Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan. Baiklah, pada audit siklus penjualan dan penagihan, pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi, kita pertama akan membahas tentang topik akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan serta penagihan. Tujuan keseluruhan dari audit siklus penjualan dan penagihan adalah mengevaluasi apakah saldo akun yang diperoleh dari siklus disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Dalam siklus penjualan dan penagihan terdapat 5 klasifikasi transaksi, yaitu yang pertama ada penjualan tunai dan kredit, yang kedua ada penerimaan kas, yang ketiga ada retur dan pengurangan penjualan, yang keempat ada penghapusan piutang tak tertagih, dan yang terakhir ada estimasi beban piutang tak tertagih. Selanjutnya adalah fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. Jadi ada 8 fungsi bisnis dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama ada memproses pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan itu adalah permintaan barang oleh pelanggan yang bisa datang dari seluruh fasilitas, seperti telepon, formulir cetak, kiriman elektronik, dan lain-lain. Nah, pesanan penjualan adalah dokumen yang mengkomunikasikan perihal deskripsi, jumlah, informasi terkait dengan barang yang dipesan oleh pelanggan. Biasa digunakan untuk menunjukkan persetujuan kredit dan otorisasi pengiriman. Nah, fungsi yang kedua itu ada pemberian kredit. Sebelum barang dikirim, pihak yang diberi kewenangan harus menyetujui kredit bagi pelanggan yang akan melakukan penjualan secara kredit. Yang ketiga ada pengiriman barang. Fungsi ini merupakan titik awal siklus di mana perusahaan akan menyerahkan aktiva, karena sebagian besar perusahaan mengakui penjualan ketika barang telah dikirim. Nah, dokumen pengiriman itu adalah dokumen pengiriman yang dibuat untuk mengawali pengiriman barang, yang menunjukkan deskripsi barang dagang, kuantitas yang dikirimkan, dan data yang relevan lainnya. Fungsi yang keempat ada penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Jadi penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan ini merupakan cara untuk memberi informasi kepada pelanggan mengenai jumlah yang akan ditagih atas barang yang dibelinya. Penagihan pelanggan harus dilakukan dengan cara yang benar dan tepat waktu. Aspek yang paling penting dari penagihan ini adalah yang pertama ada semua pengiriman telah ditagih atau kelengkapannya. Yang kedua, tidak ada pengiriman yang ditagih lebih dari satu kali, yaitu keterjadian atau occurrence. Dan yang terakhir ada setiap pengiriman ditagih dalam jumlah yang tepat atau keakuran. Yang kelima, fungsinya itu ada pemprosesan dan pencatatan penerimaan kas. Keempat fungsi transaksi sangat diperlukan untuk menyerahkan barang ke tangan pelanggan, menagihnya dengan benar, dan merefleksikan informasi dalam catatan akuntansi. Yang keenam ada pemprosesan dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan. Penjual seringkali menerima retur barang atau memberikan pengurangan harga apabila pelanggan merasa tidak puas dengan barang yang dibelinya. Yang ketujuh, penghapusan piutang usaha tak tertagih. Setelah mengumpulkan bahwa suatu jumlah tertentu tidak dapat ditagih, perusahaan harus menghapusnya. Biasanya hal ini terjadi setelah pelanggan mengajukan kebangkrutan atau penagihan piutangnya diserahkan kepada agen penagihan. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah penyediaan piutang tak tertagih.
karena perusahaan diperkirakan tidak dapat menagih 100% penjualannya, prinsip-prinsip akuntansi mengharuskan perusahaan untuk mencatat beban piutang tak tertagih sebesar jumlah yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Baiklah, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Dengan salah satu pendekatan umum untuk penjualan, auditor mempelajari bagian arus klien, menyiapkan kuesioner tentang pengendalian internal, dan melaksanakan pengujian penjualan walkthrough. Auditor menggunakan informasi yang diperoleh dalam memahami pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian. Nah, jadi di sini terdapat 4 langkah yang penting dalam penilaian ini. Yang pertama, auditor memerlukan kerangka kerja untuk menilai risiko pengendalian. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal utama dan kelemahannya bagi penjualan. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahannya, auditor lalu mengaitkannya dengan tujuan. Dan yang terakhir atau yang keempat, auditor menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Setelah auditor mengidentifikasi pengendalian internal dan kelemahannya, mereka mulai menilai risiko pengendalian. Untuk audit perusahaan publik, auditor harus melaksanakan pengujian yang ekstensif atas pengendalian utama dan mengevaluasi dampak kelemahannya terhadap laporan auditor mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Luas pengujian pengendalian dalam audit perusahaan non-publik tergantung pada keefektifan pengendalian dan sejauh mana auditor yakin bahwa pengujian itu dapat diandalkan untuk mengurangi risiko pengendalian. Untuk setiap pengendalian utama, 1 atau lebih pengujian pengendalian harus dirancang untuk memverifikasi keefektifan dalam sebagian besar audit. Relatif murah menentukan sifat pengujian pengendalian dari sifat pengendalian tersebut. Sebagai contoh, jika pengendalian internal adalah untuk menandatangani pesanan pelanggan setelah kreditnya disetujui, pengujian pengendalian adalah untuk memeriksa apakah pesanan pelanggan telah ditandatangani dengan benar. Baiklah, di sini saya sudah memaparkannya. Dalam memutuskan pengujian substantif atas transaksi, auditor seringkali menggunakan beberapa prosedur bagi setiap audit tanpa mengundang situasinya. Sementara yang lainnya tergantung pada kelayakan pengendalian dan hasil pengujian pengendalian. Mencatat penjualan yang terjadi, untuk tujuan ini auditor memperhatikan 3 jenis salah saji yang mungkin terjadi. Yang pertama, penjualan dimasukkan dalam jurnal sementara pengiriman tidak pernah dilakukan. Yang kedua, penjualan dicatat lebih dari 1 kali. Dan yang ketiga, pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif dan dicatat sebagai penjualan. Penjualan dicatat dengan akurat. Pencatatan yang akurat atas transaksi penjualan harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengirimkan jumlah barang yang dipesan. Yang kedua, menagih dengan akurat sebesar jumlah yang dikirim. Dan yang ketiga, mencatat dengan akurat jumlah yang ditagih dalam catatan akuntansi. Nah, dalam mengkonversi program audit formal, perancangan atau desain formal audit program menjadi program audit format kerja atau performance format audit program, prosedur itu akan digabungkan dan ini akan mencapai hal-hal berikut. Yang pertama, mengeliminasi prosedur duplikat. Yang kedua, memastikan bahwa ketika dokumen tertentu diperiksa, semua prosedur yang akan dilakukan terhadap dokumen tersebut dilakukan pada saat itu. Dan yang terakhir, memungkinkan auditor untuk melakukan prosedur dengan cara yang paling efektif. Sebagai contoh, untuk memvoting jurnal atau mereview jurnal untuk pos-pos tidak biasa terlebih dahulu. Auditor akan memperoleh perspektif yang lebih baik dalam melakukan pengujian yang rinci. Baiklah, topik selanjutnya ialah retur dan pengurangan penjualan.
Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan metode yang digunakan klien untuk mengendalikan salah saji pada intinya sama seperti untuk memproses memo kredit yang telah digambarkan bagi penjualan, dengan dua perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah materialitas. Dengan banyak hal, retur dan pengurangan penjualan sangat tidak material sehingga auditor dapat mengabaikannya. Perbedaan yang kedua adalah penekanan pada tujuan keterjadian. Untuk retur dan pengurangan penjualan, umumnya auditor menekankan pada pengujian transaksi yang tercatat untuk mengungkapkan setiap pencurian kas dari penagihan piutang usaha untuk ditutupi oleh retur atau pengurangan penjualan fiktif. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Auditor menggunakan metodologi yang sama untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas, seperti yang digunakan untuk penjualan. Prosedur audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas dikembangkan dengan kerangka kerja yang sama seperti yang digunakan untuk penjualan, tetapi tujuan khususnya diterapkan bagi penerimaan kas. Berdasarkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, auditor mengikuti proses berikut ini. Yang pertama, menentukan pengendalian internal utama untuk setiap tujuan audit. Yang kedua, merancang pengujian pengendalian bagi setiap pengendalian yang digunakan untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian. Yang terakhir adalah merancang pengujian substantif atas transaksi untuk menguji salah satu moneter bagi setiap tujuan. Nah, bagian penting dari tanggung jawab auditor ketika mengaudit penerimaan kas adalah mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Jenis penggelapan kas yang paling sulit dideteksi adalah ketika hal tersebut terjadi sebelum kas dicatat di jurnal penerimaan kas atau listing kas lainnya. Prosedur audit yang bermanfaat untuk menguji apakah semua penerimaan kas yang dicatat telah disetorkan dalam akun atau rekening bank adalah bukti penerimaan kas atau proof of cash receipts. Lapping piutang usaha atau lapping of account receivable adalah penundaan ayat jurnal penagihan piutang usaha untuk menutupi kekurangan kas yang ada. Hal ini bisa dicegah dengan cara pemisahan tugas dan kebijakan cuti wajib bagi karyawan yang menangani kas sekaligus pemasukan penerimaan kas ke dalam sistem. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai subtopik yang terakhir, yaitu pengujian audit untuk menghapus piutang tak tertagih. Verifikasi untuk hal ini hanya memerlukan waktu singkat. Biasanya, auditor juga memeriksa korespondensi dalam file klien yang menyatakan ketidak tertagihnya. Pada beberapa kasus juga perlu memeriksa laporan kredit. Jika ayat jurnal umum sudah benar, akan ditelusuri ke file induk piutang untuk menguji apakah penghapusan telah dicatat dengan benar. Pengendalian yang lain adalah yang pertama, penyusunan neraca saldo umur piutang usaha periodik untuk review tindak lanjut oleh personil manajemen yang tepat. Yang kedua, kebijakan penghapusan piutang tak tertagih apabila sudah tidak mungkin lagi untuk ditagih. Pengaruh yang paling signifikan dari hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan adakah terhadap konfirmasi piutang usaha, jenis konfirmasi, ukuran sampel, dan penetapan waktu pengujian juga terpengaruh dalam pengujian ini. Demikianlah yang bisa saya paparkan dari audit siklus penjualan dan penagihan, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.